Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Siang hari ini semoga kalian sehat. Dan kita baru saja, saya nggak tahu apakah kalian termasuk yang memonitor ya. Ada dua pidato tahunan setiap tanggal 16 Agustus, yaitu pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2024-2025 yang baru saja disampaikan beberapa menit yang lalu oleh Presiden Jokowi, dan tadi pagi juga ada pidato kenegaraan ya dalam rangka 17 Agustus. Nah, memang yang menarik ini adalah yang ditunggu-tunggu adalah pidato RAPBN 2024-2025 karena kita ingin melihat bagaimana RAPBN ini mengakomodir program-program penting dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga tidak harus menunggu implementasinya itu biasanya sebelumnya kalau tidak dialokasikan akan menunggu 1 tahun berikutnya ya, jadi 2025-2026. Dan untuk membahas dua pidato Presiden kali ini di tengah kesibukannya, terima kasih kepada Kak Dede Khatib Basri, ekonom yang sangat produktif menulis, menganalisa ya dari ekonom Universitas Indonesia yang juga bergabung dengan berbagai lembaga di dunia termasuk Harvard untuk membahas RAPBN 2024-2025 modal pemerintahan Prabowo. Kak Dede, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Kak Uni. Apa kabar? Terima kasih udah diundang. Aduh, terima kasih sudah menyediakan waktunya nih. Yang saya tahu Anda sibuk banget pasti hari ini aku lihat di UI ya tadi ya. Dengan Betul, mahasiswa betul. FEB. Nah, sudah menonton pastinya ya, atau bahkan sudah mendapatkan bocoran pidatonya ya, Nggak, ya, saya ngikutin dikit-dikit lah. Ika. Oke, pertanyaan pertama, pertama, apa sih buat orang seperti Anda, apa ekspektasi dari pidato Presiden Jokowi kali ini? Eh, Mungkin beberapa hal ya, Kak Uni. Yang pertama adalah situasi global itu ketidakpastiannya masih sangat tinggi sekarang. Hmm. Memang ada ekspektasi bahwa The Fed itu akan menurunkan bunga di bulan September. Tapi terus terang saya masih agak ragu karena buat The Fed itu tidak mudah menurunkan bunga sebelum election. Karena Hmm. Powell itu akan bisa dituduh atau dianggap sebagai partisan terhadap Kamala. Jadi Ya. walaupun angka-angkanya menunjukkan dia bisa menurunkan bunga, belum tentu itu akan dilakukan September dan itu mungkin baru akan dilakukan Desember. Tapi kita lihat aja. Di Hmm. samping itu juga kita lihat bahwa PMI, Purchasing Manager Index di berbagai negara termasuk Indonesia itu mengalami penurunan. Hmm. Jadi kalau di bawah 50 itu tidak lagi ekspansi, ya. Tidak hanya unik untuk Indonesia tapi semua negara. Kemudian yang ketiga adalah saya melihat bahwa setelah pandemi, desain dari kebijakan fiskal di semua negara itu harus address yang disebut sebagai scaring effect. Ya, Hmm. kenapa? Karena kita belum tahu ini dampak dari pandemi kemarin terhadap apa namanya eh, kualitas dari human capital dengan 2 tahun pendidikan online. Ya, Hmm. itu kita belum tahu dampaknya. Kemudian widening gender gap karena yang Hmm. paling terkena selama pandemi kan perempuan Ya. yang kerja di sektor informal. Gapnya pasti naik. Kemudian juga kesehatan. Jadi mau tidak mau itu kebijakan fiskal harus inklusif dan ini membutuhkan dana yang besar. Persoalannya adalah fiscal space di hampir semua negara itu terbatas. Jadi kita harus mendesain kebijakan fiskalnya dengan baik di tengah dunia yang tidak pasti ini. Hmm. Ya, ini tadi juga disampaikan bahwa asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Ini adalah bagian dari apakah ini antisipasi atau memang yang memang harusnya seperti ini untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Kak Dede di jawaban pertanyaan pertama saya ya, situasi dunia, kemudian dilema Fed untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Ya, tahu nih saya lost. Sorry. Ini karena Oke. sambil jalan nih. Oke. Ya. Tadi
Gimana Ya, tadi? ini kan Apakah itu rupiah, mengantisipasi? Ya, asumsi ya, rupiah kan 16.100. Apakah ini memang betul. menurut Kak Dede wajar? Dan ini tentu berkaitan juga dengan situasi global termasuk dilema Fed untuk menurunkan suku bunga ya. Ya, saya setuju ya. Karena kalau dilihat rupiah per hari ini di 15.600, tapi kan menurut saya pasar itu terlalu apa ya? Terlalu euforia ya. Jadi mungkin nanti kalau eh, the Fed-nya menurunkan bunga tidak seperti ekspektasi pasar, rupiahnya bisa mengalami pelemahan lagi. Jadi angka 16.100 saya kira itu sensible ya. Kemudian Hmm. juga dengan misalnya tadi disebutkan mengenai suku bunga, karena kalau Fed belum bisa, ini kan begini Kak Uni yang harus diantisipasi. Siapapun yang jadi presiden Amerika, apakah Kamala atau Trump, itu defisit anggaran di Amerika akan naik. Kalau Kamala dia melalui spendingnya, kalau Trump itu dengan menurunkan pajak. Jadi pasti Hmm. defisitnya akan naik. Nah, kalau defisitnya akan naik, berarti kan pemerintah Amerika harus membiayai melalui utang. Utang itu Hmm. artinya mengeluarkan obligasi. Jadi suplai obligasinya akan naik, harga obligasinya turun, maka yieldnya akan naik. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka cost of fund, tingkat bunga seluruh dunia itu akan tinggi, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Jadi kalau tadi angkanya di 6,8, berapa? 6,8, 6,9 ya. Saya kira itu sih sensible gitu untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Ya. Nah, ini juga yang juga ditunggu dan tentunya tadi disampaikan meskipun kita belum punya angka detailnya ya, itu adalah alokasi untuk program-program eh, unggulan Presiden terpilih Prabowo kan ada sebenarnya kan ada sebagaimana pernah disampaikan kepada kami pemimpin redaksi, satu pangan bergizi ya, kedua Ya. swasembada pangan, tapi implementasinya adalah lewat pembukaan food estate yang sekarang ada di Merauke ya, 1 juta hektar. Kemudian yang ketiga hilirisasi. Nah ini tadi disebutkan memang ada alokasi untuk pangan bergizi, kemudian anggaran kesehatan, pendidikan, juga disebut IKN ya. Meskipun tidak ada rincian detailnya. Apa tanggapan Kak Dedek soal ini? Saya kira betul ya, karena begini, kalau ini ya, ini di Indonesia kita menghadapi masalah yang tidak mudah loh di dalam soal social protection. Ya, Hmm. um, perhitungan yang dilakukan oleh Dartanto, misalnya dari FEUI, itu menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2023, Indonesia mengalami apa yang disebut oleh Branko Milanovic itu sebagai elephant curve. Jadi bayangkan ya, bentuk kurvanya itu seperti gajah. Jadi ada Hmm. badannya, kemudian turun, kemudian ada belalai yang naik. Nah, Hmm. jadi kelompok yang miskin atau itu pendapatannya tumbuh karena bansos. Ya. Oke. Okay? Kemudian kelas menengahnya ternyata, terutama kelas menengah yang pendapatannya 50, persentile 50 sampai 80, itu pertumbuhan income-nya negatif Hmm. selama 2019 sampai 2023. Kemudian yang 20% teratas itu tumbuhnya cepat sekali, kaya sekali. Jadi bentuknya kayak gajah gitu loh. Ini Ya. tinggi terus turun, kemudian ada belalainya. Nah, karena apa? Karena perlindungan sosial itu kalau menurut saya itu harus diperluas. Nggak hanya yang bottom 40. Nah, perhitungan yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa kelas menengah kita itu menyusut. Jadi kalau 2003 itu Kak Uni, kelas menengah kita 5%. 2014 sudah naik sampai 2018 ya, itu naik sampai 23%. Jadi berapa kali itu? 5, lebih dari 4 kali ya. Hmm. Tapi sejak 2019 turun ke 21, kemudian di 2023 tinggal 17, bukan tinggal, turun ke 17%. Nah, yang saya mau bilang adalah, tadinya saya berpikir bahwa penyebabnya ini adalah COVID, ya. Hmm. Tapi kelihatannya kalau dilihat itu terjadi 2019, bukan COVID, artinya penciptaan lapangan kerja di sektor formalnya itu terhambat. Orang lari ke informal dan inilah yang menyebabkan kelas menengahnya turun. Dalam kondisi seperti ini, maka alokasi budget kepada sumber daya manusia yang tadi seperti Kak Uni sampaikan itu menjadi penting. Nah, saya lihat misalnya ya, saya simpatetik sebetulnya dengan ide mengenai apa namanya, saya nggak tahu programnya. Pokoknya yang intinya adalah meningkatkan gizi itu loh. Karena Ya. nggak bisa Pangan orang bergizi. hanya
Orang itu nggak bisa hanya dikasih pendidikan aja kalau stuntingnya nggak diadres. Jadi kalau itu misalnya fokus kepada pregnant woman, wanita, ibu-ibu hamil, kemudian anak-anak di bawah 5 tahun, ya, itu akan membantu untuk address isu stunting sehingga ketika dia dapat pendidikan, dia bisa naik. Begitu juga dengan perlindungan sosial. Nah, satu Hmm. hal juga yang kita harus jaga, dulu kan kita percaya betul dengan konsep yang namanya offshoring. Jadi kalau interdependency itu baik, tapi ternyata geopolitik yang ada itu menunjukkan economic security itu penting gitu. Jadi ketika Rusia Hmm. menghentikan pasokan gasnya ke Jerman, Jerman itu kalang kabut gitu. Jadi somehow itu kita juga mesti punya sistemnya berubah ya. Kalau dulu tuh kalau orang stocking konsepnya adalah just in time, yang penting efisien. Sekarang itu just in case, kalau ada apa-apa gimana Hmm. gitu ya. Jadi Hmm. jadi ini yang harus diantisipasi. Tetapi saya harus mengatakan bahwa ini kan membutuhkan uang yang besar semuanya nih, Ya. ya. Nah, eh, itu tahun depan, ya, utang jatuh tempo kita mungkin sekitar 700-800 triliun mungkin. Utang Hmm. jatuh tempo itu interest payment dengan amortisasi, ya, Hmm. bunga cicilan utang. Itu kan government akan issue bond. Ibu Sri Mulyani mengambil langkah yang bagus dengan sekitar 200 tuh dibayar dengan SAL. Jadi yang Hmm. harus diissue tuh 600. Nah, tadi saya sampaikan yang pegang obligasi itu kalau tahu akan ada supply obligasi lebih jauh, dia tahu harganya akan turun kan. Nah, Hmm. kalau itu sebelum harga turun, dia jual duluan. Ini yang mengakibatkan rupiah kita lemah ke 16.400 kalau ingat bulan Hmm. lalu. Ya. 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 Jadi dalam kondisi ini sangat penting menurut saya untuk dijaga budget defisitnya kurang dari 3%. Ya. Nah, kalau saya Masih lihat masih ya, masih kurang dari tiga ah, persen. nah, kalau saya lihat camp PPKF, pembicaraan pendahuluan di DPR, itu kan Hmm. range-nya antara 2,3 sampai 2,8. Ya. Artinya ini prudent. Dan kemudian Hmm. program apa pangan bergizi ya. Pangan Ya. bergizi 71 tujuh puluh triliun. satu triliun. Ya. Tadinya kita dengar di 400 kalau saya nggak salah. Saya hanya baca dari media ya. Jadi Hmm. kalau itu kemudian dibuat secara rasional, saya sih menangkap bahwa saya terus terang lega gitu dalam arti kata bahwa defisitnya dijaga di bawah 3, kemudian program itu dibikin rasional dan ini sesuatu yang mungkin juga ditunggu sama market gitu. Jadi Hmm. jadi kita butuh semua, tetapi juga kita harus jaga kehati-hatian fiskal. Menurut saya nanti ke depan ya nggak bisa nggak itu pemerintah harus naikkan tax ratio. Tanpa itu sulit. Ya. Oke, jadi sebelum ke tax ratio, jadi ini anggaran memang dari RAPBN ini kelihatan memang pemerintah masih masih bergantung kepada bansos ya. Dan subsidi kan anggaran perlindungan sosial 504,7 triliun, tapi di sini mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Jadi belum belum menjangkau yang saya baca tulisannya Kak Dede yang soal kelas menengah itu ya, yang sebetulnya harus mendapatkan perhatian besar karena jumlahnya juga besar ya. Anggaran pendidikan 722,6 triliun. Belum melihat di kelas menengahnya, terus terang aja dari ini kesehatan juga ya. Ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur 400,3 triliun untuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan IKN. Nah, kalau menurut Kak Dede harusnya itu munculnya di mana ya? Kalau memang ada keseriusan atau memang Kak Dede belum melihat keseriusan dari pemerintah dilihat dari RAPBN-nya untuk memberikan perhatian kepada kelas menengah ini. Kalau menurut saya ya, eh, tadi disebut, kau ini nyebut ya, mengenai subsidi yang terarah. Ya, Hmm. kalau kita bicara subsidi yang terarah, sebetulnya kita bisa lebih tajam lagi. Saya nggak tahu apakah ini akan dilakukan atau enggak. Saya ambil contoh deh misalnya ya. Ini ini hitung-hitungan gampang ya. Kalau kelompok yang bawah itu kan naik motor karena dia kalau beli mobil mungkin apa namanya terlalu mahal gitu ya. Kalau naik Hmm. motor tuh kan kalau isi bensinnya full tank itu 5 Hmm. liter lah.
Ya. Nah, kalau sekarang per liter itu subsidinya sekitar 6.000, kalau dia konsumsi 5 liter kan dia dapat subsidi sekitar 30.000 kan, 6.000 kali 5. Coba Ya. bayangkan mobil dengan cc 3.000 ke atas, full tanknya tuh mungkin 80-90 liter. Kalau dia per liternya menikmati subsidi 6.000, itu kan dia dapat sekitar berapa? 630.000. Dari sini aja Hmm. kelihatan bahwa biasnya tuh subsidi kemana. Jadi dalam konteks itu sebetulnya bisa dan kemudian diarahkan dalam bentuk BLT. Atau yang kedua, saya kasih contoh Kak Uni. Itu kan PLN ya, itu punya data konsumennya by name by address dong. Kalau nggak dia nggak bisa lakukan Ya. billing, Ya. Ya. ya kan? Dan listrik itu kan nggak bisa kita udah dapat di rumah kita jual lagi bisa, tapi resiko kestrumnya besar lah, ya. Nah, kalau barang itu nggak bisa ditransfer lagi, kemudian harga itu kita pemerintah sebetulnya bisa menerapkan diskriminasi harga. Dalam arti kata, yang miskin tuh nggak perlu bayar, tapi rumah Hmm. tangga yang sanggup bayar dikenakan harga yang wajar. Itu bisa dirilis beberapa beban subsidi yang nanti bisa digunakan untuk perlindungan Oke. sosial. Saya ini kasih gambaran, ini kasar ya, ini jangan dianggap bahwa Ya. angka ini benar ya. Ya. Yang disebut sebagai aspiring middle class di Indonesia itu 120 juta. Okay? Itu calon kelas menengah. Satu keluarga di Indonesia itu 4 orang, bapak ibu 2 anak. Jadi kalau 120 juta dibagi 4, itu sekitar 150 ribuan. Ya. Seribu deh. Nah sekarang saya bikin angka angan-angan nih. Saya bilang jangan kasih 150 ribu, tapi kasih 1 juta. Ini tentu berlebihan. Saya cuma mau nunjukin budgetnya aja. 30 juta dikalikan 30 juta rumah tangga dikalikan 1 juta itu 30 triliun. Kalau misalnya 120 juta penduduk Indonesia itu dikasih bansos, ya hampir sekitar berapa 40-60% penduduk Indonesia dapat bansos itu dengan 1 juta rupiah yang sangat tinggi sekali. Itu biayanya kalau 3 bulan itu 90 triliun. 6 bulan 100 itu lebih kecil daripada subsidi BBM. Nggak Ya. bisa bayangkan bahwa sebetulnya tuh uangnya tuh ada yang bisa dilakukan. Oke. Penajaman anggaran yang Nah, penting ya, yang perlu ya. nah, penajaman anggarannya itu menurut saya perlu. Kemudian yang kedua, soal mengenai kelas menengah adalah mereka itu tidak bisa hanya diadres dengan isu barangnya ada atau dikasih uang. Karena Hmm. kelas menengah itu soal ekspektasi, ya. Dia yang dia butuh adalah misalnya provision dari public goods tuh cepat dan kualitasnya bagus. Hmm. Kesehatan bagus, pendidikan bagus. Itu yang mereka mau. Atau misalnya keadilan. Makanya kita lihat ini gimana munculnya di sosial media sampai ada apa namanya istilah no viral no justice. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya juga perlu diadres gitu. Ya. Nah, Presiden terpilih Prabowo dalam berbagai kesempatan dia mengatakan soal tax ratio dia berharap seperti yang pernah dialami oleh di era Orde Baru ya, 15-16%. Nah, kalau sekarang kan kita 10 posisinya 10,2%. Dan di APBN 2025 ini pemerintah di tahun 2025 pemerintah menargetkan tax ratio naik 11,2% sampai 12%. Menurut Kak Dede, apakah APBN RAPBN ini apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu selama ini sudah cukup untuk menaikkan tax ratio dan apakah cita-cita Presiden terpilih Prabowo yang 15-16% itu akan tercapai dan kira-kira kapan dan gimana caranya? Oke, ini memang kalau target harus dikasih tinggi karena terus terang aja di dalam 10 tahun terakhir itu tax ratio kita bukan naik tapi turun Hmm. ya. Jadi kita mesti ngakuin itu karena pada waktu saya ninggalin MOF itu masih sekitar berapa? 12-13 pada waktu itu Hmm. ya. Dan sekarang turun sempat malah 9. Kenapa? Karena begitu banyak exemption sebenarnya. Kemudian yang namanya tax incentive per PDB rasionya itu 1,6%. Pertanyaan saya kau nih, begitu banyak insentif pajak yang diberikan, tapi growth-nya itu di 5%. I think Hmm. it's about time for us to review lagi apakah insentif pajak itu efektif atau enggak.
Percuma kalau dikasih, tapi kemudian dia nggak dorong growth kan. Nah, Mm-mm. kalau menurut saya ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mungkin pemerintah melihat angka sekitar 11% karena tahun depan kalau saya tidak salah baca di media, itu tahun PPN akan dinaikkan ke 12% tahun depan. Mm. Ya, mungkin Ya. sumbernya dari situ. Tapi saya mungkin lihat ya, ada beberapa yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah sebetulnya tanpa menaikkan tax rate. Satu ya, yang pertama tadi saya bilang tax insentif per PDB 1,6%. Coba direview deh, kalau itu uangnya dikasih nggak punya efek, di scrap aja. Kalau yang benar-benar bisa efektif, dorong, oke. Mm. Kalau itu katakanlah 1,6 nggak di scrap semua, katakanlah 0,5 aja, lumayan itu bisa naikin 0,5% dari PDB. Ya, Mm. jadi misalnya dari 1,6 jadi 1,1% gitu. Satu. Mm. Kemudian ya, kalau lihat dari rasio VAT terhadap PDB, ya PPN terhadap PDB itu di 3,5%. Padahal PPN-nya 11%. Kan berarti itu persoalannya adalah begitu banyak sektor yang nggak bayar pajak. Mm. Jadi kalau exemption-nya, pengecualiannya dikecilin, tanpa perlu menaikkan tarif pajak, sebetulnya tax rasio kita akan naik. Kemudian yang Mm. ketiga, ini research yang saya lakukan bersama kolega saya, Olken dari MIT dan Hana dari Harvard mengenai uh, reform dalam administrasi, ya tanpa perlu naikin tax rate. Jadi Kak Uni ini mungkin juga istilahnya manggilnya apa Gen Z dan milenial ya. Kalau yang Mm. bayar pajak ini mungkin ngalamin. Jadi di setiap kantor pajak kecil di Indonesia itu ada yang namanya account representatif AR yang Mm. ngurusin pajak kita. Ini saya Mm. teknis sedikit nggak apa-apa ya supaya Nggak punya apa-apa, gambaran nggak ya. apa. Ya. Oke. Nah, AR itu, kau ini bayangkan satu orang AR itu harus bertanggung jawab 4.000 tax file. Mana bisa dia periksa itu 4.000 Ya. taxpayer Mm. atau sekitar 150 perusahaan. Ya, dia nggak mungkin lah lakuin. Apa yang dia lakuin? Karena waktunya nggak cukup dan resourcesnya juga nggak cukup, maka dari 4.000 itu mungkin dia pilih berapa? 100 aja yang paling kaya. Mm. Atau Ya. perusahaan dari 150 dicari aja 10 paling kaya. Akibatnya beban dari kantor pajak tadi itu dibebankan kepada 100 orang terkaya atau 10 perusahaan terkaya. Jadi Ya. kalau orang makin bayar, makin diperiksa dia. Mm-mm. Inilah yang kita bilang sebagai hunting in the zoo. Nah, Mm. ini terjadi gitu ya dari studi kita. Akhirnya yang bisa dilakukan sebetulnya adalah ini sangat simple. Dipindahkan taxpayer ini dari kantor pajak kecil kepada kantor pajak menengah atau besar, di mana Mm. jumlah stafnya lebih banyak, sistem IT-nya lebih baik, sehingga beban dari kantor pajaknya itu uniformly share by many taxpayers. Mm. Jadi nggak hanya yang 100 orang atau 10 perusahaan aja. Karena kalau Mm. di kantor pajak kecil, perusahaan itu apa ya, ada disinsentif untuk tumbuh karena kalau dia tumbuh dia bakal dikejar pajaknya. Jadi Ya. yang terjadi kalau dia sampai level tertentu dia split company baru segala macam supaya bisa menghindari pajak itu. Nah, kalau Mm. dilakukan administrative reform itu kenaikannya cukup luar biasa. Jadi paper kita selesai 2020-2021 dan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kemudian mulai adopt ide ini dengan mendirikan sekitar 38. Itu yang mengakibatkan sebetulnya revenue-nya sudah mulai naik. Jadi kalau ini dilakukan, kemudian kan ada lagi Cortex. Ini nggak mungkin lah kalau sistemnya manual. Kalau dengan IT itu saya kira bisa. Nah kalau kombinasi ini dilakukan, mungkin tax ratio kita akan bisa naik tanpa perlu menaikkan tax rate. Nah mengenai speed-nya, pace-nya secepat apa, tergantung karena saya kan nggak bicara di dalam ruang hampa. Ya. Pajak ini bukan barang yang teknokratik karena resistensinya selalu ada. Nah, ini sangat tergantung nanti dari political will. Oke. Nah, tapi intinya Kak Dede, apakah Kak Dede overall dengan melihat pidato pengantar ini melihat bahwa Presiden terpilih Prabowo punya modal yang cukup untuk pemerintahannya di tahun anggaran pertama dan bisa mengimplementasikan program-program unggulan tanpa mengorbankan prioritas-prioritas yang lain yang juga tetap diperlukan oleh bangsa ini, termasuk tadi kelas menengah, bansos, apa segala macam. Saya kira harus dilakukan secara gradual, Kak Uni. Karena Hmm. terus terang aja, fiscal space-nya limited. Saya kasih contoh deh ya, ini kita bicara mengenai yang namanya discretionary spending. Uang yang Hmm. bisa dipakai.
Kan dari total budget 20% sudah buat pendidikan, nggak bisa diapa-apain tuh. Ya. Oke. Kemudian bunga cicilan utang sekitar 17% dari spending. Oke, udah 37. Pemerintah daerah 30, udah 67. Kan? Kalau subsidi BBM-nya berapa? 15%. Udah 82. Discretionary spending-nya kan kecil kan. Mungkin jadi yang saya mau bilang adalah kalau mau mengadopsi tentu prioritas jadi penting. Nah, ini misalnya mana yang jadi prioritas? Kalau saya sih tetap perlindungan sosial, kemudian tadi aspek kesehatan, pendidikan itu jadi penting. Saya misalnya lihat, saya simpatetik dengan ide mengenai nutrisi, ya tinggal implementasinya nanti kita bicarain. Jadi hal-hal seperti itu misalnya isu untuk perlindungan sosial termasuk perluasan kelas menengah, kesehatan, ya pendidikan itu yang utama. Di samping juga dengan infrastruktur. Yang lain-lain nanti bisa dilakukan secara gradual gitu. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Dede atas insight-nya. Sengaja kita bikin 30 menit supaya jangan kapok ya, karena kita akan ngelihat detail-detail angkanya mungkin dalam hari-hari ke depan ya. Kan kita baru ngelihat pidatonya, tapi breakdown-breakdownnya segala macam itu kita lihat mungkin kalau sudah dapat dokumen yang nota apa namanya, ini kan cuma Nota pengantar keuangan nota keuangan ya, ya, tapi betul. nota keuangannya sendiri. Terima kasih sudah berbagi dengan IDN Times dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa datang langsung ya di Iya, kantor iya, karena IDN ada Times. snacknya di situ katanya. Kalau di sini insya Allah makanannya enak. Thank you Kak Dede, sampai ketemu Oke, ya. Salam sama-sama. buat Terima Mbak kasih Dena udah ya. diundang ya. Thank you. Oke, thank Nah, you. ya itu Bye. tadi obrolan saya dengan Khatib Basri, ekonom Universitas Indonesia yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Salam.